Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah peringatan pada diri saya dan umumnya kepada jemaah sekalian, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang akan abadi selamanya. Semuanya pasti akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana fase urutan manusia yang dijalani dan sudah sampai mana kita sekarang ini? Secara umum kita melalui ada 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah alam persiapan, alam ruh. Kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi makhluk, dan kita sudah diingatkan oleh Allah serta sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Benar, engkau adalah Tuhan kami. Dulu kita begitu. Jadi semua manusia pada hakikatnya adalah bertuhan, bertauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebelum diciptakan oleh Allah, semuanya sudah berjanji dan mereka mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ucapan ini menjadi saksi bagi mereka kelak pada hari akhir. Setelah di alam persiapan, kita kemudian berpindah ke alam ruh. Setelah di alam ruh, kita berpindah ke alam kandungan. Di situ kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dipersiapkan dengan janin, kemudian ditiupkan ruh, ditiupkan nyawa, kemudian kita selama kurang lebih 9 bulan kita berada di alam kandungan. Alam yang statis, tidak ada pilihan. Kita sifatnya adalah menerima dan tidak ada pilihan-pilihan, tidak ada beban-beban taklif di dalam alam yang kedua ini, yaitu alam kandungan. Kemudian setelah itu kita lahir ke dunia ini. Nah, ketika kita lahir di dunia ini pula, inilah tempat satu-satunya bagi kita untuk membangun sebuah peradaban, untuk mengumpulkan sebuah bekal. Kita banyak pilihan-pilihan di alam ini. Sekaligus ini menjadi alam penentu bagi alam yang berikutnya. Jika di dunia ini kita menjadi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita menjadi aman, kita selamat insya Allah, dan kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harapan bagi kita. Tapi sebaliknya, apabila di dunia ini kita diberi kesempatan sekali saja di dunia ini, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan, kita mengikuti hanya keinginan sendiri, hawa nafsunya sendiri, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bukan salah Allah, bukan salah Nabi, bukan salah orang-orang, tapi salah diri kita sendiri. Ibarat kita berada di jalan, kita sudah ada di situ petunjuk jalannya. Belok kanan atau belok kiri atau lurus atau dan seterusnya. Sudah jelas arahnya kemana kita yang akan dituju, rambu-rambunya sudah jelas. Maka bagi orang-orang kafir ini, mereka akan mendapatkan balasan
melakukan siksaan nanti pada fase berikutnya, di alam berikutnya. Walaupun kadang ada di alam dunia ini yang sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Akan tetapi secara umum balasan yang secara utuh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada fase berikutnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manfaatkanlah kita ini di alam yang ketiga ini, di fase yang ketiga ini. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ibadah-ibadah mahdhah yang memang harus kita laksanakan keseharian. Jangan pernah kita tinggalkan. Misalnya sholat 5 waktu. Bagaimanapun kondisinya kita, seberapapun kita dalam aktivitas yang luar biasa, kita harus tetap menunaikan ibadah sholat, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah penghambaan paling tinggi bagi seorang hamba, dan ini penentu bagi kita yang akan menyelamatkan pada fase-fase berikutnya. Di samping ibadah-ibadah yang lain tentu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah fase kita berada di alam dunia. Tidak lama jemaah sekalian. Dibandingkan dengan umur dunia ini, dibandingkan dengan umur peradaban ini yang sudah jutaan tahun, yang sudah ribuan tahun, kita tidaklah seberapa. Tapi kalau kita di alam yang ada banyak pilihan ini, kemudian kita salah jalan, salah arah, maka kita menjadi salah pula akibatnya. Setelah itu kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penutup pada fase kehidupan di dunia yang disebut dengan kematian. Dan kematian ini adalah merupakan awal dari penderitaan orang-orang kafir, awal siksaan bagi orang-orang kafir, yaitu mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kata Allah. Orang-orang kafir yaitu dari mereka ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kelompok, seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dah selesailah ditutup dengan yang sering kita mendengar istilah kematian. Berpisahnya nyawa atau ruh dan jasad kita. Saat itulah kita mengawali sebuah proses kebahagiaan bagi seorang yang beriman, karena kita akan memasuki fase yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Transit kita sementara di alam kubur ini sambil menunggu datangnya hari kiamat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang tadi kita di dunia ini sudah menentukan pilihan-pilihan, dan pilihan ini menjadi pilihan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongannya sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman ini, yang kekal abadi di sana selamanya. Dan inilah Allah meridhoi kepada kita, dan kita ridho pula kepadanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedang berproses menuju kepada perjalanan alam barzakh ini. Maka perbanyaklah kita beramal agar kita nanti di alam barzakh mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti datangnya kiamat, kita akan pada fase terakhir yang kelima, yaitu alam akhirat.
di mana sudah tidak ada proses lagi. Kita sudah dihisab, kita sudah ditimbang, kita sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat ini kita diingatkan dan kita saling mengingatkan oleh para khotib agar kita nanti bisa melewati fase yang ketiga, fase yang keempat, fase yang kelima ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di akhir khutbah atau di khutbah yang kedua ini, sebelum berdoa, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan. Yang pertama, bahwa kita akan melewati fase yang belum kita lewati, yaitu ada fase kita di dunia nanti akan berakhir, dan fase alam barzah, dan kita akan berada di alam akhirat kelak setelah kita sudah melewati alam ruh dan alam kandungan. Dan ini dialami oleh setiap manusia. Maka dari itu, hanya di dunia ini kita bisa membangun kreativitas, banyak pilihan-pilihan, kita bisa minta pertolongan, sekaligus kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya Allah ridho kepada kita, dan kita ridho pula kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.